biasanya berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau menyiapkan di depan? Oke, Mas Rehan boleh siapkan teman-temannya. Nah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Coba Ibu mau kalian perhatikan meja kalian, perhatikan sekeliling kalian, apakah ada sampah? Tidak ada. Coba Ibu ingin kalian mengeluarkan buku. Buku apa sekarang pembelajarannya? Ya, boleh dikeluarkan dulu. Lalu coba perhatikan kanan kiri kalian, apakah ada yang tidak berangkat? Siapa? Anin. Absen berapa Anin? 4. Anin dan Zahra sama 2 Bu. Oke. Semuanya hari ini sebelum berangkat sekolah tadi sarapan belum? Belum? Kenapa? Kenapa belum? Bawa bekal, oh dimakan nanti. Kalau yang sudah tadi sarapannya pakai apa? Nasi goreng terus? Ayam ya. Kalian kalau misalkan mau berangkat sekolah jangan lupa sarapan, karena sarapan itu penting untuk tubuh kita agar menghasilkan energi. Ya, ini kita akan bahas pada kali ini. Pembelajaran kemarin sama Bu Sabita kalian membahas apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Tentang energi? Ya, benar Salsa, transformasi energi. Baik, selanjutnya hari ini sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Tidak boleh gaduh. Yang pertama tidak boleh gaduh. Tidak boleh berkata kasar. Oke, tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh keluar. Mendengarkan guru yang Tidak boleh jalan-jalan ya. Terus hukumannya kalau misalnya kalian melanggar apa? Push up? Jangan. Kalau misalkan memberikan jajan teman-teman sekelas, boleh nggak? Ya, gimana ya? Memberikan jajan
Jawaban ini dapat menunjukkan jawaban yang benar tentang energi potensial. Oke, sebelum pembelajaran lebih lanjut, Ibu ada kuis. Oke, nomor 1 dulu ya. Boleh dibaca macam-macam potensial. Macam-macam dari energi potensial yaitu, ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? A, B, C atau D? D. A, salah. Belum beruntung. Lalu yang nomor 2. Trampolin, per, dan air terjun, busur panah. Dari pertanyaan tersebut yang bukan merupakan contoh dari energi pegas yaitu air. 3, coba. Benar. Lalu nomor 3. Energi potensial adalah A, B, C atau D? D. Coba kita lihat jawabannya. Benar. Selanjutnya nomor 4. Oke, dari gambar tersebut merupakan contoh alur pembangkit listrik yang menggunakan air. Ya, coba kita lihat jawabannya benar atau salah. Ya, benar. Air mengalir. Lalu yang kelima, nomor 5. Bahan bakar fosil merupakan contoh energi potensial yang tersimpan di energi. Ya, kimia. Benar sekali. Selanjutnya nomor 6. Contoh sumber energi potensial yang digunakan untuk pembangkit listrik yaitu A, B, C atau D? Coba dilihat. A, B, C atau D? Benar. Apakah nomor 1 mau kita jawab? Mau. Coba kita jawab lagi ya. Macam-macam energi potensial yaitu A, B, C atau D? D. Apakah benar D? C atau D? D. Masih belum tepat. Jawabannya itu yang benar. A. Oke, sudah selesai. Selanjutnya masuk ke pembelajaran. Nah, ada pertanyaan nih. Apakah kalian pernah melihat buah satu? Pernah jatuhnya ke bawah atau ke atas atau kemana? Nah, itu merupakan contoh salah satu energi potensial. Nah, tadi kan kalian tahu energi potensial itu apa? Masih ingat tidak? Ya, energi yang tersimpan di dalam benda, suatu benda. Tapi kita akan lebih bahas selanjutnya. Baik, kita perhatikan dulu video pembelajaran ini ya. Hai anak-anak, selamat datang di channel Air Belajar. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA kelas 4 bab 4. Membahas untuk energi. Coba Topik perhatikan. tentang energi yang tersimpan. Anak-anak, ketika kalian makan, kalian menyimpan energinya dalam tubuh. Ketika melakukan berbagai macam aktivitas, kalian mengubah energi ini pada tubuh. Jika energi pada tubuh kalian sudah hampir habis, tubuh akan terasa lemas dan tidak memiliki tenaga untuk beraktivitas. Umumnya, sumber energi yang ada di alam tersimpan dalam berbagai macam benda.
Energi yang tersimpan pada suatu benda disebut sebagai energi potensial. Artinya, benda ini memiliki potensi atau kemampuan untuk menjadi sumber energi. Namun, tentu saja membutuhkan transformasi energi untuk memanfaatkannya. Energi potensial. Energi potensial adalah suatu energi yang tersimpan pada benda. Ada yang tersimpan dalam bentuk energi kimia dan juga benda elastis atau energi pegas. Ada yang tersimpan karena berada di tempat yang tinggi. Kita bisa menyebutnya sebagai energi gravitasi. Ketika jatuh karena gravitasi, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Energi potensial sebagai pembangkit listrik. Semua bahan bakar fosil mengandung energi potensial kimia. Bahan bakar ini menyediakan energi yang kita pakai sehari-hari untuk memasak, penerangan, pembangkit listrik, dan menjalankan kendaraan. Air yang mengalir menuju air terjun juga memiliki energi potensial yang sangat besar. Kedua jenis energi potensial ini bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Listrik terbentuk melalui proses transformasi energi yang cukup panjang. Perhatikan alat pembangkit listrik yang menggunakan air dan batu bara sebagai sumber energinya. Nah, anak-anak, ini adalah gambar alur pembangkit listrik tenaga air. Nah, alur yang pertama, energi potensial dari air di bendungan. Nah, selama air ini belum digunakan, nah air ini masih menyimpan energi potensialnya itu tadi ya. Nah, selanjutnya, ketika tang airnya dibuka, nah air akan mengalir membawa energi kinetik. Nah, alur yang kedua ini ya. Selanjutnya, alur yang ketiga, air mengalir memutar turbin. Nah, selanjutnya, alur keempat, turbin yang berputar memutar generator. Selanjutnya, alur yang kelima, generator menghasilkan listrik. Nah, listrik ini akan dialirkan sesuai kebutuhan. Bisa dialirkan ke rumah-rumah penduduk atau tempat usaha. Nah, selanjutnya, anak-anak perhatikan gambar alur pembangkit listrik tenaga uap ini ya. Alur yang pertama, terdapat batu bara memiliki energi potensial kimia. Nah, selanjutnya, alur yang kedua, batu bara dibakar menghasilkan energi panas. Nah, selanjutnya, alur yang ketiga, energi panas ini dipakai untuk mendidihkan air. Nah, selanjutnya, alur yang keempat, uap air memutarkan turbin. Kemudian alur yang kelima, turbin memutarkan generator. Selanjutnya, alur yang keenam, generator menghasilkan listrik. Nah, listrik tersebut juga akan dialirkan sesuai dengan kebutuhan. Bisa dialirkan rumah-rumah penduduk atau tempat usaha. Nah, tadi kita sudah melihat video pembelajaran tentang apa, anak-anak? Energi potensial. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lagi tadi video yang kita lihat. Pengertian dari energi potensial, ada yang mau membacakan? Angkat tangan. Ya, Mbak Afia dulu.
ada penjelasannya. Jadi ada makanan berantai, minyak bumi, bensin, dan batu bara. Lalu yang kedua, energi pegas. Mohon maaf tadi Ibu tidak mencontohkan yang pertama ya. Ini Ibu membawa aslinya. Ini apa? Baterai termasuk contoh dari energi kimia. Nah, biasanya batu baterai ini bisa dipakai untuk contohnya seperti mikrofon yang biasa kita pakai pembiasaan. Terus ya remote, ada remote. Ya mic bisa, lalu nah ya speaker bisa. Jadi kalau memakai batu baterai ini tidak membutuhkan listrik lagi. Jadi baterai ini termasuk energi kimia. Lalu selanjutnya yang kedua ada apa anak-anak? Energi pegas. Ya, energi pegas. Energi pegas termasuk bentuk energi potensial. Energi pegas tersimpan pada benda yang elastis, jadi yang bisa meregang. Ya, kalian bisa. Seperti contoh juga Ibu membawa ini pemper. Bisa melihat kalian semua? Pemper. Ini biasanya ada di mana? Ya, pulpen. Ada di pulpen. Lalu ada di mana lagi? Ya, motor ada. Remote. Oh iya, ada. Dari ini termasuk contoh dari energi pegas. Lalu ada busur panah. Kalian pernah memanah tidak? Pernah? Pernah belum? Nah, busur panah itu busur yang ada di sini nih. Yang ini. Nah, sifatnya itu elastis, jadi terdapat energi pegasnya. Lalu yang ini contoh ketiga ada trampolin. Siapa yang di sini pernah mainan trampolin? Ya, kalau kalian main trampolin itu, kalian kalau misalnya loncat-loncat, itu semakin ke atas atau ya semakin menang karena bawahnya itu trampolin sifatnya elastis dan termasuk dari contoh energi. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Ada apa anak-anak? Energi gravitasi tersimpan pada benda yang di tempat tinggi kemudian jatuh ke bawah dan bisa berubah ya akibat adanya gravitasi. Kalian tahu gravitasi, energi gravitasi itu apa? Gaya gravitasi tahu nggak? Bukan. Gaya gravitasi itu adalah tarik menarik bumi. Jadi misalkan Ibu menjatuhkan ini spidol, jatuhnya ke mana? Nah, karena di bumi kita ini ada namanya gaya gravitasi. Jadi semua benda yang ada di bumi, kalau misalkan bendanya jatuh, pasti akan jatuhnya ke tidak ke atas. Contohnya itu ada bola jatuh, apel jatuh, seperti tadi spidol itu dia. Ya, kalau astronot itu gravitasinya air terjun. Lalu ada air terjun. Ya, kalau air terjun itu dari tempat tinggi kan? Ya, itu contoh dari energi gravitasi. Oke. Energi potensial sebagai pembangkit listrik. Coba perhatikan. Siapa yang ingin membacakan? Aku. Coba Salsa. Semua bahan bakar fosil mengandung energi potensial tinggi. Dan bakar ini menyediakan energi yang kita memakai sehari-hari untuk yang asal. Penerangan, membangkit listrik, dan menjalankan kendaraan. Nah, jadi terima kasih ya Mbak Salsa. Jadi semua bahan bakar fosil tadi contohnya itu ada. Tahu bahan bakar fosil tidak? Tahu. Yang gimana? Yang contohnya itu apa aja? Ada yang tahu? Bensin. Ya, bensin. Terus? Solar. Terus? Ya, ya, solar. Nah, jadi fosil itu adalah suatu tumbuhan atau hewan yang membatu. Jadi itu adanya di dalam tanah sudah bertahun-tahun. Itu tuh ada di zaman purba. Tahu zaman purba? Tahu.
Simpan dulu ya, kita lanjut belajar. Oke, jadi maaf kepotong. Tadi energi fosilnya bisa membantu kita dipakai sehari-hari untuk apa aja? Ya, menyalakan kendaraan. Terus memasak bisa. Terus ya, lampu juga bisa. Menyalakan listrik lebih tepatnya. Nah, tadi sudah disebutkan kan contoh dari ya, ada batu bara, minyak bumi, gas LPG, bensin dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada energi sebagai pembangkit listrik yang kedua, yaitu sumbernya ada air yang mengalir menuju energi potensial yang sangat besar. Jadi biasanya itu air yang mengalir itu bisa dijadikan pembangkit listrik. Ada yang tahu nggak pembangkit listrik apa? Air. Ya, listrik air. Itu makanya air yang mengalir. Lalu ada alatnya untuk menjadikan aliran tersebut menjadi listrik. Oke, selanjutnya. Nah, ini contohnya tadi di video sudah ada kan gambar ini? Ya, ibu jelaskan lagi. Yang kedua, jenis energi potensial ini bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Jadi coba dilihat, ini contoh dari proses pembangkitan listrik menggunakan sumber energi apa? Air tadi, air mengalir contohnya? Tadi yang tiga itu kan ada energi kimia, energi pegas, energi gravitasi. Ya, gravitasi. Coba dilihat gambarnya. Yang pertama itu energi potensial dari air bendungan. Kalian pernah melihat bendungan tidak? Nah, biasanya bendungan itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Nah, prosesnya. Yang kedua selanjutnya ada air mengalir membawa energi listrik. Jadi di sini air mengalir ini terdapat energi potensial. Lalu setelah air mengalir turun ke bawah, air mengalir memutar turbin. Ini turbinnya. Diputar. Iya, ini diputar. Lalu turbinnya berputar memutar generator. Ini generator. Lalu diputar generatornya. Lalu generator menghasilkan listrik. Jadi tadi menghasilkan listrik menggunakan air yang mengalir. Ya, air yang mengalir. Baik, contoh selanjutnya itu ada. Nah, ini nih. Tadi air mengalir, sekarang apa? Apa? Batu bara. Jadi untuk prosesnya yang pertama, batu bara memiliki energi potensial kimia. Lalu yang kedua, batu bara dibakar menghasilkan energi panas. Lalu selanjutnya yang langkah ketiga itu energi panas dipakai untuk pendidikan air. Lalu uap air memutar turbin. Jadi ada turbinnya. Turbin memutar generator dan generator menghasilkan listrik. Untuk penjelasannya, generator adalah pembangkit tenaga. Generator apa tadi? Ya, pembangkit tenaga. Lalu turbin adalah mesin atau motor yang roda penggeraknya berbentuk baling-baling. Jadi generator itu bentuknya baling-baling. Paham? Oke. Nah, ibu ada nyanyi tentang energi potensial. Boleh ya kita nyanyi bersama ya?
Baik, untuk selanjutnya Ibu ada suatu pengerjaan buat kalian. Ini dikerjakan secara kelompok. Jadi ini pembagian kelompoknya sesuai sama tempat duduk aja ya. Oke? Nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, jadi di sini coba perhatikan di depan. Jadi di sini Ibu ingin kalian semua merangkai puzzle. Siapa yang jadi suka main puzzle? Sudah pernah kan? Jadi tahu kan? Nah, jadi nanti Ibu memiliki potongan-potongan puzzle. Nanti kalian susun di sini. Ada kata-kata puzzle itu yang di atas, kalian susun di sini. Lalu di bawahnya ada kalimat energi potensial disebutkan tadi. Contoh gambar itu puzzle itu tuh energi potensial macam apa, jenis apa. Lalu jelaskan kejadian pada puzzle yang kalian susun. Jadi pada puzzle yang kalian susun itu diceritakan. Kayak misalkan ada gambar orang terjun payung. Jadi pada gambar tersebut terdapat orang yang sedang melakukan kegiatan terjun payung. Lalu kegiatan tersebut memiliki energi potensial yang apa? Lalu ditulis ya di bawah ya, paham? Jadi Ibu mau perwakilan kelompok boleh maju ke depan. Satu orang saja. Coba, ini kan Ibu ada, udah semua belum? Ada 4 kelompok, 4 perwakilan. Di sini Ibu ada bingkisan. Kalian hoki main dulu, nanti yang keluar duluan pilih duluan. Nah, yuk, mau warna apa? Hijau yang muda tuh. Oh. Ini ya di bawah. Yuk, pipa lagi. Nah, mau warna apa? Orange. Di sana yang muda apa tua? Ayo, Pak. Warna apa? Jadi, nah jangan lupa di depan ada nama kelompoknya. Jangan lupa ditulis nama kelompok sama nomor absennya ya. Boleh dibagi tugas, boleh dibuka sekarang. Ibu masih waktu 10 menit, cukup tidak? Cukup 10 menit ya? 10 menit, cukup. Nanti yang sudah selesai, boleh kertasnya ditaruh di depan. Nanti yang presentasi yang ini, 2 kelompok yang sudah selesai duluan. Ayo dibuka dulu. Ada yang bikin puzzle, ada yang bikin jawaban. Ada yang mau ditanyakan ya? Ada juga di sana. Ada yang ini. Ada yang kali. Kita ditempel nanti di sini di depan yang lama. Ditempel dulu. Mesti disusun dulu baru itu ditempel lagi. Ada yang menyusun, ada yang menulis, nanti tulis saja. Jangan lupa itu ditempel ya, ada tempelan. Di mana? Di mana? Itu diberi asal. No, yang kosong itu, yang kosong ditempel itu, ditempel dulu. Ada yang mau ditempel lagi ya?
nanti kelompok satu presentasi pertama ya. Ayo satu kelompok lagi. Ada yang sudah selesai belum? Belum, Bu, ini yang pertama. Penjelasan yang di bawah. Ayo satu kelompok lagi. Siapa? Ayo yang kedua. Ada yang mau? Sudah selesai belum kelompok yang lain? Ini sudah mendapatkan 2 kelompok yang sudah selesai. Ditulis dulu, itu sudah kelihatan kan puzzle-nya gambar apa? Yang kelompok 3 gambar apa? Gambar apa yang kelompok 3? Nah, air terjun itu termasuk energi kimia, energi potensial yang apa? Kamu cari yang benar. Lihat, ibu dapat.
aja. Jadi pindahlah selebihnya, disuruh ngisi di situ aja. Karena kalau di SMK masih ada lah yang bisa ngajar. Ibu saya langsung mau ngisi itu, kata ini ada ya. Salah. Ceweknya tomboy, gitu tolong aku jadi lucu. Langsung aja. Disuruh ke kantor. Puzzle yang kami susun adalah, coba diperhatikan di ini, dikasih tahu teman-temannya itu gambar apa? Kemarin dipakai. Itu termasuk ada di potensial apa? Saya ada salah. Ya, gaya bekas, benar sekali. Lalu penjelasannya di mana? Dari awal Pada udah pada pas tahu kakek, kebetulan kakek saya itu ada di ibu, itu ada dinas pendidikan. anak yang sedang bermain trampolin. Tadi kalau misalnya bermain trampolin termasuk ada di potensial jenis apa? Oke, terima kasih untuk kelompok yang boleh dibikin. Udah keluar tuh, udah pindah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekarang wabarakatuh. di sekolah dulu tuh yang orang di sekolah itu karena ada tipe ibu tuh nggak mau ngajar kalau ada anak di SD. Boleh duduk, boleh duduk. Lu biar ketika kok kelas 5 misalnya kita mau masuk
bagian nanti ibu bagikan. Desember berarti ya, kalau lebih Desember Nih, kalau udah dikumpulkan banyak-banyak. Kurang nggak? PTG yang ketiga tahun kemarin itu ibunya langsung dipindah gitu, masih muda. Ibu beri waktu 5 menit ya. Enak gitu ya kalau sekolah PTG porsinya mesti SD. Tapi kan dekat rumah pulang dulu bisa absen lagi. Dan dapat ibu juga ada gitu karena ibu 5 menit ya, ibu tunggu. itu siang itu pada makannya di rumah langsung di rumah. Bisa ditaruh depan kalau sudah ya. Jangan lupa nomor absen, kelas dan nama. Dan sudah boleh dikumpulkan ke depan. Hati-hati mas. Boleh dijaga kalau sudah. Pet tadi, pet yang elastis. Sudah tidak asing lagi, dan tahu orang-orangnya memang adanya di sini. Jadi anak saya berarti kan 6 menit ya. Kalau yang sudah duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yang belum siapa? Waduh,